Halo Sobat Rebahan, selamat datang di channel hiburan kaum rebahan. Admin akan berusaha untuk menghibur kalian melalui membacakan sebuah cerita novel yang sangat menarik, yang sangat seru, yang sangat layak untuk diikuti dari awal hingga akhir. Cerita novel yang berjudul The History of Yi Chen, di mana part sebelumnya adalah part ke-89 dan sekarang adalah part ke-90. Tapi sebelumnya teman-teman jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Jika kalian menyukai video seperti ini jangan lupa like. Jika berkenan silahkan share ke teman kalian agar teman-teman kalian juga mendapatkan hiburan seperti ini. Oke, kita lanjutkan di part ke-90. Ikan meremehkan nyonya besar Xiao dan lainnya. Jadi dia sama sekali tidak peduli dengan hidup mati keluarga Xiao. Dia hanya ingin segera kembali ke Yanjing sekarang, kemudian pergi mengunjungi dokter terkenal Yanjing untuk melihat apakah mereka bisa menyembuhkan dirinya. Pada saat ini, Nyonya Besar Xiao masih ingin memohon pada Xiao Yiqian, tapi Xiao Yiqian sama sekali tidak memberikan kesempatan. Dia langsung mengayunkan tangan dan berkata, "Sudah, aku naik ke atas untuk berkemas sekarang. Kalian jaga diri sendiri." Wajah Nyonya Besar Xiao terlihat pucat. Dia terus memohon, "Dewan Xiao, Anda tidak boleh meninggalkan kami. Anda juga tahu kondisi keluarga kami sekarang. Jika tidak ada dukungan Anda, kami akan langsung mengkerut." Setelah itu, Nyonya Besar Xiao mengedipkan mata kepada Xiao Weiwei. Xiao Weiwei juga ikut memohon. "Yikian, benar kata nenek. Bukankah sebelumnya kamu berkata akan menginvestasikan 80 juta kepada keluarga Xiao? Kamu baru memberikan 10 juta sekarang. Itu sama sekali tidak bisa menyelesaikan masalah keluarga Xiao." Setelah itu dia berkata lagi, "Bagaimana kalau kamu berikan sisa 70 juta kepada kami sehingga kami bisa bertahan? Mungkin kami sudah bangkit kembali jika kamu kembali ke Jinling lagi kelak." Mata orang lain juga terlihat penuh harapan. Xiao Yiqian boleh pergi, tapi harus memberikan uangnya dulu. Jika tidak, keluarga Xiao akan hancur. Xiao Hailong juga berkata manis kepada Xiao Yiqian, "Yiqian, adikku sudah ikut dengan Anda. Siapa orang di kalangan atas Jinling yang tidak tahu? Anda juga tahu jika dia masih belum menikah. Seluruh Jinling tahu jika dia wanita Anda sekarang. Kalau Anda pergi, Anda tidak bisa melihatnya menderita, bukan?" Yang tidak diduga keluarga Xiao adalah ekspresi Xiao Yikan semakin buruk setelah mendengarnya. Dia marah dan berkata, "Uang, uang, kalian hanya menginginkan uang setiap hari. Aku sudah termasuk baik tidak mengambil kembali uang 10 juta itu. Kalian masih berani minta uang padaku lagi sekarang. Benar-benar mimpi kalian." Nyonya Besar Xiao masih tidak menyerah. Dia berusaha mengeluarkan beberapa tetes air mata dan berkata, "Dewan Xiao, Anda berbelas kasihanlah kepada kami. Jika tidak ada bantuan Anda, keluarga Xiao kami akan hancur." Orang lain juga ikut memohon sama seperti pengemis yang ada di pinggir jalan. Xiao Yikan merasa kesal. Dia langsung menampar Nyonya Besar Xiao. "Jika kalian lebih banyak omong kosong lagi, aku akan segera meminta pengacara untuk meminta kalian membayar ganti rugi dan meminta kalian mengembalikan uang investasi 10 juta sebelumnya. Kalian lihat saja." Nyonya Besar Xiao menutupi wajahnya dan langsung tidak berani berbicara lagi. Jika dia benar-benar membuat Xiao Yiqian marah dan dia meminta uang 10 juta itu kembali, keluarga Xiao harus membayarnya dengan apa? Makanya dia hanya bisa menghela napas sambil melihat Xiao Yiqian yang pergi bersama pengawalnya telah mengemasi barang-barangnya. Setelah Xiao Yiqian pergi, kelima anggota keluarga Xiao terlihat menyedihkan. Hati Nyonya Besar Xiao sangat kesal. Xiao Hailong dan Xiao Weiwei terlihat bingung, sedangkan Xiao Changgang dan istrinya Qian Hongqian masing-masing punya rahasia. Sebenarnya Xiao Changgang masih punya simpanan. Dia punya tabungan sekitar 10 juta. Kemudian Xiao Yiqian memberi Xiao Weiwei sebanyak 5 juta. Uang itu juga masuk ke kantong mereka berdua. Uang sebanyak 15 juta disiapkan untuk membeli rumah.
Sebagian besar hutang keluarga Xiao bisa dilunasi jika mereka mengeluarkan uang ini. Tapi bagaimana mungkin mereka bersedia mengeluarkannya? Keluarga Xiao sekarang ini adalah lubang tanpa dasar. Jika mengisi uang ke dalamnya, tidak akan mendapatkan apa-apa. Karena seperti itu, buat apa memasukkan uang ke dalamnya? Lagi pula perusahaan adalah milik Nyonya Besar Xiao. Dia juga yang harus bertanggung jawab atas semua hutangnya. Jika pengadilan melakukan penyitaan, hanya villa dan uang yang ada yang akan disita kelak. Pengadilan tidak akan memeriksa Xiao Changgan. Uang sebanyak 15 juta ini bisa digunakan sebagai uang di hari tuanya. Ketika memikirkan ini, Xiao Changgan sengaja melemparkan kesalahan kepada Nyonya Besar Xiao. Maka itu dia berkata dengan cemas, "Ibu, kita punya banyak hutang di bank dan juga pemasok. Bagaimana kita membayarnya jika mereka datang mencari kita?" Aku takut mungkin villa ini akan disita dan dilelang bank. Anda harus mempersiapkan diri terlebih dahulu. Nyonya Besar Xiao terlihat sedih. Bagaimana ini? Apa yang masih bisa dilakukan? Keluarga Xiao tidak memiliki sumber pendapatan. Ada banyak hutang dan aliran dana sudah putus sejak lama. Pada saat ini satu-satunya cara adalah segera mencari investor. Jika tidak maka akan segera bangkrut. Namun Xiao Yiqian yang paling bisa diandalkan untuk membantu keluarga Xiao sudah pergi. Keluarga Xiao masih bisa mencari siapa lagi? Nyonya Besar Xiao menghela nafas dan berkata, "Masalahnya sudah seperti ini, kita tidak bisa melakukan apa-apa." Kemudian matanya tiba-tiba terlihat bersinar sambil melihat Xiao Weiwei dan berkata, "Weiwei, bukankah Xiao Yiqian memberikanmu kepada Wei Changming? Meskipun kekuatan keluarga Wei tidak bisa ditandingi dengan Xiao Yiqian, tapi setidaknya ada sekitar 20 miliar yuan. Bagaimana kalau kamu pergi memohon padanya dan memikirkan cara supaya dia bisa investasikan uang sebanyak beberapa puluh juta kepada kita untuk membantu kita mengatasi kesulitan?" Xiao Changgan juga berkata penuh semangat, "Benar, kenapa kita melupakan Wei Changming dari keluarga Xiao itu? Wei Wei, setidaknya kamu pernah punya hubungan dengannya. Kamu tidak bisa melihat keluarga Xiao kita bangkrut, bukan?" Xiao Weiwei pada saat ini juga tidak peduli pada harga dirinya lagi. Dia segera mengeluarkan ponselnya untuk menelepon Wei Changming. Begitu dia berpikir Wei Changming mampu menyelesaikan kesulitan keluarga Xiao, namun dia tidak tahu jika Wei Changming saat ini sedang duduk di dalam Land Cruiser yang sedang melaju ke utara. Tidak tahu pengemudi sengaja atau tidak, dia menyetel lagu Jai Chou yang berjudul Sepanjang Jalan ke Utara. Hati Wei Changming merasa dingin ketika mendengar lagu ini. Ponselnya sudah disita dan dimatikan karena Yi Chen telah mengeluarkan perintah yang tidak boleh menggunakan ponsel dan juga berselancar di internet. Jadi dia sama sekali tidak tahu si Wei pada saat ini sedang mencarinya karena keadaan yang mendesak. Xiao Wei merasa heran karena beberapa kali panggilan telepon tidak terhubung. Dia memegang ponsel sambil bergumam, "Ada apa ini?" Ponsel Wei Changming bahkan dimatikan. Keluarga Wei mereka baru saja menyelesaikan masalah Xiao Yiqian. Mereka seharusnya sedang bergembira sekarang. Nyonya Besar Xiao berkata, "Mungkin saja ponselnya tidak ada baterai. Coba telepon lagi nanti." Baik, Xiao Wei baru hendak mencoba lagi pada saat ini terjadi kekacauan besar di keluarga Wei dan masalahnya sudah tersebar di seluruh Jinglin, terutama di dalam industri farmasi yang langsung heboh. Katanya pemimpin keluarga Wei dan putra pertamanya juga penerus farmasi grup Wei Changming, diusir ke Gunung Jiangbai. Bahkan beberapa keluarga mengumumkan maklumat pembunuhan. Semua orang menebak pasti Wei Yongzheng dan Wei Changming telah menyinggung orang yang punya kekuatan besar. Tapi tidak ada yang tahu mereka telah menyinggung siapa. Keluarga Wei tidak berani sembarangan berbicara, apalagi Hongwu.
Berita ini menyebar semakin luas dan cepat sehingga segera sampai kepada Xiao Changgan. Xiao Changgan terlihat putus asa sewaktu dia tahu jika Wei Changming dan ayahnya Wei Zhongzheng telah kehilangan kekuatan dan sekarang sedang dalam perjalanan ke Gunung Zhangbai untuk menggali ginseng. Dia memberitahukan masalah ini kepada keluarga Xiao. Tekanan darah tinggi Nyonya Besar Xiao langsung kambuh. Jika bukan karena Xiao Changgan bergerak cepat, mungkin saja terjadi sesuatu padanya sekarang. Xiao Changgan memapah Nyonya Besar Xiao duduk di sofa. Nyonya Besar Xiao menangis sambil memukul pahanya dan berkata, "Tuhan, apakah keluarga Xiao akan benar-benar hancur?" Nyonya Besar Xiao sudah benar-benar putus asa. Dia tidak ingin seluruh kinerja kerasnya hilang begitu saja. Selain itu, dia tidak memiliki rumah lain di Jinling lagi. Hanya ada villa ini sekarang. Jika keluarga Xiao benar-benar bangkrut, villa ini akan disita sehingga dia dan keluarga anak pertama akan menjadi gelandangan. Dia tiba-tiba berpikir seharusnya putra pertamanya Xiao Changgan masih punya tabungan. Maka dia segera bertanya, "Changgan, ada berapa banyak uang yang ada di tanganmu sekarang?" Si Changgan langsung kaget dan berkata, "Ibu, aku tidak punya banyak uang. Hanya ada beberapa juta saja." "Beberapa juta? Kenapa sedikit sekali?" Nyonya Besar Xiao bertanya sambil mengerutkan alisnya. Xiao saja memberikan 5 juta kepada Wewe. Kami selama ini makan dan tinggal di rumah, juga menerima gaji dari grup Xiao. Di mana tabunganmu?" Xiao Changgan berkata dengan sedih, "Ibu, aku mana ada tabungan. Meskipun sorry guys, batuk 2 kali. Tak minum dulu. Meskipun pengeluaranku tidak banyak, tapi aku masih harus menghidupi Hailong, Wewe dan juga Hongyan. Ditambah pengeluaranku sendiri yang lumayan besar sehingga hampir tidak punya tabungan. Nyonya Besar Xiao berkata, "Begini saja, kamu keluarkan uangmu dan investasikan ke perusahaan sehingga bisa untuk bertahan selama beberapa waktu. Aku akan memikirkan cara untuk mencari investasi." Su Changgan buru-buru berkata, "Ibu, aku memasukkan semua uangku pada tabungan berjangka. Tidak bisa diambil. Kamu jangan menipuku." Nyonya Besar Xiao mendengus dan berkata, "Kamu jangan pikir aku tidak tahu dengan apa yang kamu rencanakan. Kamu ingin menyimpan tabunganmu untuk dirimu sendiri, bukan?" Xiao Changgan tidak berani berbicara. Nyonya Besar Xiao bertanya, "Apakah kamu bisa hidup dengan baik jika keluarga Xiao bangkrut?" Xiao Changgan buru-buru berkata, "Benar apa yang ibu katakan, tapi uangku itu masuk tabungan berjangka." "Emangnya kenapa kalau tabungan berjangka?" Nyonya Besar Xiao berkata dengan dingin. "Memangnya aku tidak pernah menabung tabungan berjangka bisa diambil sebelum waktunya." "Hanya hilang bunganya saja. Apakah kamu masih memikirkan bunga tabungan berjangka saat ini? Aku beri kamu waktu sehari. Segera keluarkan uangmu dan transfer ke rekening perusahaan. Lalu aku akan menghubungi beberapa kreditur untuk melihat apakah hutangnya bisa dicicil. Sebaiknya mereka bisa memberi kita waktu 2 tahun untuk menyelesaikan semua ini. Selama ini kreditur juga sangat sulit untuk menagih hutang. Maka kalau pengutang bersikap baik dan bisa membayar hutang dengan cara dicicil, sebagian besar kreditur setuju dengan pembayaran cicilan. Tapi yang dipikirkan Nyonya Besar Xiao adalah ingin menstabilkan hutang dengan Xiao Changgan yang sebanyak beberapa juta itu dulu untuk mengulur waktu. Jika tidak, mungkin saja pilihannya ini akan disegel
bulan depan. Xiao Chang'an sama sekali tidak bersedia melakukannya. Dia tahu jika kondisi keluarga Xiao sekarang adalah seperti lubang tanpa dasar. Dia tidak bersedia memasukkan uang ke dalamnya, tapi ibunya memintanya mengeluarkan uangnya sehingga dia hanya bisa mengangguk, pura-pura setuju dan berkata, "Ibu tenang saja, aku dan Hong Qian akan pergi ke bank untuk mengambil uang dan mentransfer ke rekening perusahaan." Ibunya besar Xiao terlihat puas dan berkata, "Aku tebak kamu sedikitnya punya uang tunai sebanyak 10 juta. Begini saja, kamu transfer sebanyak 8 juta yuan ke rekening perusahaan dulu. Kita bicarakan lagi kalau tidak cukup." Xiao Chang'an mengumpat di dalam hati. Nyonya besar Xiao rakus sekali. Dia menebak dirinya punya uang sebanyak 10 juta dan langsung meminta 8 juta. Dia tidak akan memberikan sepeser pun uangnya. Dia memikirkan masalah ini di dalam hati dan pura-pura setuju. Pada saat yang sama diam-diam mengadipkan mata kepada Qian Hongqian. Setelah dia menyetujuinya, Xiao Chang'an berkata kepada Nyonya besar Xiao, "Ibu, aku dan Hongqian akan keluar mengurusnya. Anda tunggu saja di rumah." Nyonya besar Xiao mengangguk dengan puas. "Cepat pergi dan cepat pulang." Xiao Chang'an menarik Qian Hongqian keluar. Qian Hongqian segera bertanya begitu keluar, "Apakah kamu gila? Kenapa kamu setuju dengan ibu? Kamu memberinya 8 juta. Kita total hanya punya uang sebanyak 15 juta." "Aku tidak gila," Jangan segera berkata. "Aku hanya ingin menunda waktu saja. Kita segera pakai uangnya supaya dia tidak mengungkitnya lagi. Sebaiknya kita mencari sebuah rumah yang bagus hari ini dan membelinya." Ken Hokian bertanya dengan kaget, "Kita pergi beli sekarang?" "Benar," Xiao Chang'an berkata. "Bukankah ibuku berpikir aku punya uang sebanyak 10 juta? Maka kita membeli rumah seharga 10 juta. Kemudian kita lemparkan bukti pembelian rumah di depannya dan katakan jika uangnya sudah dibelikan rumah. Apalagi yang bisa dia katakan?" Ken Hokian langsung tersenyum dan berkata, "Bagus, jangan. Ayo kita pergi membeli rumah sekarang." Ketika keluarga Xiao menghadapi masalah sekali lagi, keluarga Xiao menjadi terkenal di seluruh Jinling. Banyak orang mendesah dengan apa yang terjadi dengan keluarga Xiao. Mereka menyadari jika tidak punya kekuatan yang cukup, sewaktu-waktu bisa menjadi santapan pihak yang kuat. Farmasi Grup W termasuk perusahaan farmasi yang lumayan besar di Jiangnan. Wei Zhongxing dan Wei Shangming juga sangat terkenal dulu. Tapi apa yang terjadi sekarang? Dalam sekejap mereka berdua dikirim ke Gunung Zhangbai dan selamanya akan menggali ginseng di Gunung Zhangbai. Identitas mereka jauh dan hidup penuh kesulitan. Semua ini benar-benar menyedihkan. Sedangkan Wei Liang yang merupakan anak luar nikah yang keberadaannya hampir tidak ada dan tidak dipandang di keluarga W, tiba-tiba menjadi pemimpin keluarga W dan ketua Dewan Farmasi Grup W. Ini benar-benar membuat orang kaget. Meskipun kaget, tapi semua orang sadar bahwa ini merupakan hal yang bagus jika William yang mewarisi seluruh keluarga W. Selain itu, sepertinya Hong Wu, keluarga Wang, keluarga Qin, dan bahkan keluarga Song ikut membantu William duduk di posisi ketua dewan. Ini membuktikan William ada hubungannya dengan semua orang ini. Ini membuktikan kemampuan William di atas kemampuan asli keluarga W. Sebelum hari ini banyak orang di Jinling yang pernah menindas William. William sebelumnya hanya seorang anak luar nikah saja. Posisinya di keluarga W bahkan tidak lebih baik dari seorang pembantu. Dia sering diremehkan sewaktu keluar bersama Wei Changming. Pada waktu itu banyak orang yang sengaja menghina William demi mengambil hati Wei Changming. Orang-orang berpikir William tidak akan pernah bisa bangkit seumur hidupnya, tapi tidak disangka dia bangkit dengan kekuatan yang luar biasa. Jadi sejak siang hari keluarga W kedatangan banyak orang yang memberikan selamat. Satu persatu mengantarkan hadiah kepada William dan mengucapkan selamat karena telah menjadi ketua Dewan Farmasi Grup W. Di antara mereka ada banyak orang yang pernah menghina bahkan memukul William. Mereka bukan hanya menyiapkan hadiah besar, mereka juga berharap William bisa memaafkan mereka karena mereka takut William akan membalas dendam pada mereka. Tapi William sama sekali tidak berniat balas dendam. Dia menyambut semua orang yang pernah menghinanya dengan penuh senyum dan sopan karena dia ingat dengan pesan Yi Chen dan dia tidak boleh hidup seperti orang
yang dia benci. Semua penghinaan dan penindasan yang dia dapatkan dulu adalah cobaan yang diberikan Tuhan untuknya. Jika bukan karena semua cobaan itu, bagaimana mungkin dirinya bisa memiliki keberuntungan seperti ini dan dibantu Matsarji naik ke posisi tinggi. Jadi dia tidak berani lupa diri, sama sekali tidak berani. Dia hanya ingin menjadi orang baik yang bersikap rendah hati, mengelola farmasi grup B dengan baik sehingga bisa membuat Master Yi puas. Dia juga berharap dirinya bisa punya lebih banyak kemampuan dan kesempatan untuk membalas kebaikan Master Yi. Sewaktu berita keluarga Wei membuat heboh seluruh Jinling Yichen yang memasukkan ayah dan anak keluarga Wei ke neraka. Mereka membuat Wei Liang naik ke posisi yang tinggi, sedang menyiapkan makan siang untuk istri dan mertuanya dengan celemek terikat di badannya. Xiao Changkung dan Man Lan sedang membicarakan keluarga Wei di atas meja makan. Mereka berdua paling suka membahas gosip seperti ini, terutama Man Lan. Dia akan merasa senang selama 3 hari jika dia tahu ada keluarga yang tertimpa masalah. Sewaktu Man Lan sedang menertawakan kesialan yang terjadi pada ayah dan anak keluarga Wei, Xiao Juran berkata, "Ibu, kamu jangan suka menertawakan orang lain." Man Lan menegus dan berkata, "Aku bisa tidak menertawakan orang lain, tapi aku tidak bisa tidak menertawakan tragedi yang terjadi di keluarga Wei." Setelah itu, Man Lan berkata dengan misterius, "Oh ya, apakah kalian tahu jika Xiao Weiwei sepertinya berhubungan dengan Wei Changming beberapa hari yang lalu?" "Hah?" Securan terlihat kaget dan berkata, "Tidak mungkin, bukan? Wei Changming sudah berumur 30 lebih. Seharusnya beda belasan tahun dengan Wewe, bukan?" "Aku pikir Wewe pasti tidak akan meremehkannya." Marlan mengangkat bibirnya. "Apakah kamu pikir si Wewe orang yang baik? Aku beritahu kamu, aku dengar si Wewe menjadi kekasih Su Yiqian, ketua dewan grup Yancheng dari Yanjing selama beberapa waktu. Kemudian Su Yiqian memberikan Xiao Weiwei kepada Wei Changming." Xiao Changkun berkata dengan tidak percaya, "Maksudmu Xiao Yiqian dari Yanjing Weiwei menjadi kekasihnya? Tidak mungkin. Umur Xiao Yiqian bahkan lebih tua dari usia kakakku." Marlon berkata, "Ibumu ingin menjilatnya supaya Xiao Yiqian membantu keluarga Xiao sehingga membiarkan Xiao Weiwei berhubungan dengannya. Xiao Yiqian termasuk lumayan baik dan menginvestasikan uang sebanyak 10 juta. Semua orang sudah tahu dengan masalah ini." "Ya ampun." Sejuran berkata dengan kaget, "Kenapa nenek bisa berbuat keterlaluan seperti ini demi uang, membiarkan Weiwei bersama dengan Xiao Yiqian? Mengapa paman dan bibi pertama bisa menyetujui?" Mereka Malan mencibir dan berkata, "Mungkin saja mereka bahkan sangat berharap seperti itu." Setelah itu Malan berkata dengan nada menyindir, "Meskipun nenekmu membuat rencana dengan baik tapi tidak ada gunanya. Sojiken hanya menginvestasikan sebanyak 10 juta." Cucuran berkata, "Hutang grup mau setidaknya ada lebih dari 30 juta. Uang sebanyak 10 juta sama sekali tidak bisa membantu kondisi nenek dan orang lainnya, seharusnya tidak baik." Dia pantas menerimanya, malah mencibir dan berkata, "Nenekmu bukan orang baik. Dia menindas keluarga kita selama ini. Aku sangat berharap keluarga Xiao akan segera bangkrut sekarang dan melihat nenekmu menjadi gelandangan. Pada saat itu dia baru bisa sadar jika dia telah banyak membuat kesalahan selama hidupnya. Aku merasa senang ketika memikirkan ini." Xiao Changkun yang ada di sampingnya berkata dengan canggung, "Sudah, apa yang dilakukan ibu memang tidak benar, tapi kamu tidak boleh mengutuknya. Jika keluarga Xiao benar-benar bangkrut dan ibu menjadi gelandangan, apakah kita akan mengabaikan kalau dia datang mencari kita?" Anan berkata, "Omong kosong apa ini? Tentu saja aku harus diabaikan. Jangankan menjadi gelandangan, bahkan mati pun aku tidak akan peduli. Apakah kamu lupa bagaimana sikapnya sewaktu dia mengusir kita keluar? Aku beritahu kamu, aku tidak akan memaafkan seumur hidup ini." Su Changkun menghela napas dan tidak mengatakan apa-apa. Dirinya juga marah dengan ibunya, tetapi hanya marah saja, tidak membencinya seperti Manlan. Manlan berkata dengan bangga saat ini, "Aku berharap keluarga Xiao bangkrut sekarang. Ketika mereka bangkrut dan kita keluarga pindah ke Villa Thomson kelas atas, maka itu merupakan hal yang luar biasa. Pada saat itu, aku akan membiarkan mereka tahu bahwa hidup seperti roda berputar." Setelah itu Manan berkata kepada Yichen, "Yichen, apakah kamu masih berhubungan dengan Wang Zenggang?"
dari keluarga Wang akhir-akhir ini minta dia menyuruh mempercepat pengerjaan renovasi, kita harus pindah ke sana bulan depan. Wow, luar biasa sekali ceritanya guys. Tapi sempat terjadi kecelakaan batuk beberapa kali ya. Tapi ya mohon maaf ya, karena ini memang benar-benar live ya, tidak ada edit sama sekali ya. Dan itu akan membuat lebih seru mungkin ya. Oke, tapi keseruan ini untuk video kali ini kita akhiri di sini dan kita lanjutkan di video berikutnya, di part berikutnya. Jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan update video dari channel ini. Dan jika kalian menyukai video seperti ini, jangan lupa di like. Jika berkenan, share juga ke teman lainnya, biar teman lainnya juga mendapatkan hiburan seperti ini. Oke, kita lanjutkan di video berikutnya, di part berikutnya.